Shalom, salam sejahtera dari kami semua. Dan saat ini kami berharap semuanya sehat-sehat selalu. Bapak Ibu Saudara Gereja Kristen Jawa Amba Rukmo yang kami kasihi, saat ini Indonesia telah 75 tahun berdiri dengan kokohnya, dengan gagahnya menghantam semua rintangan yang ada di depan. Dan saat ini Indonesia kembali diuji. Ya, diuji keikhlasan, diuji kesabarannya, dan diuji untuk bisa bertahan hidup. Seperti kita ketahui bahwa Bapak Ibu Saudara sangat rindu untuk beribadah bersama sanak saudara, orang tua, teman, atau siapapun dimanapun berada. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa kita harus bersabar. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, saat ini kita akan beribadah ulang tahun Indonesia yang ke-75. Kiranya berkat Tuhan selalu berserta dengan kita semuanya. Kita bersama-sama dengan iman yang teguh. Indonesia adalah pusakaku yang akan kita baktikan seluruh jiwa raga kita untuk Indonesia tercinta. Dan kita lahir di Indonesia ini, dan kita pun juga akan mati di bumi Indonesia ini. Dengan kejayaan yang sudah kita terima selama 75 tahun, kita berikrar teguh dengan iman percaya kita untuk selalu bersatu. Dan saat ini semuanya berharap untuk bisa bersatu kembali untuk Indonesiaku, yang kubaktikan semua jiwa raga kita ini untuk Indonesia yang tercinta. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari peribadatan pada saat ini kita khususkan dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan yang demikian. Pertolonganku itu ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah dan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 18 sampai dengan 23. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Rosh, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Firman Tuhan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap.
bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Segala keindahan yang diciptakan dan dinyatakan oleh Allah ada di Indonesia. Berbagai ragam suku bangsa yang jumlahnya ribuan dikumpulkan dan dipersatukan oleh Tuhan di negeri ini. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang lestari, tinggal menetap di tanah subur dan makmur ini. Perdamaian dan persatuan diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun hidup dalam berbagai perbedaan, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kita patut bersyukur sambil senantiasa berdoa karena kitalah anak negeri yang akan melanjutkan kehidupan ini di Indonesia.
Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak terkasih dalam Tuhan, mari kita mawas diri untuk menghayati sabda Tuhan melalui surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia. Pada pasal 5 ayat 13 dan 14, Tuhan menyatakan sabda yang demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kemerdekaan yang telah kita miliki selama 75 tahun ini seringkali kita salah gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita meninggalkan kasih kepada sesama sehingga muncul berbagai persoalan bangsa kita. Pada akhirnya kita terjebak pada kerumitan yang seolah tidak ada jalan terbuka. Tetapi Tuhan mengerti, Ia tetap pegang janjinya. Meski berkali-kali kita melakukan dosa, namun ada satu hal yang Ia minta, kita bertobat. Dan kita percaya penuh bahwa segala persoalan akibat dosa kita diampuninya. Dan kehidupan kita tetap ada di dalam tangannya. Sungguh Ia mengerti dan Ia peduli. Sudah
Kita berdoa. Meski kami sesungguhnya adalah manusia yang sudah dimerdekakan melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus, kami seringkali lupa dan menyalahgunakan kemerdekaan itu, Tuhan. Sungguh kami malu, kami tak layak di hadapan-Mu karena dosa-dosa yang kami perbuat telah menciptakan berbagai persoalan yang menjebak diri kami sendiri. Ampunilah kami, Bapa, jadikan diri kami dengar-dengaran akan peringatan dari-Mu. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang Maha mengerti dan peduli akan keadaan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Ajarkan kami untuk bersandar kepada-Mu dan percaya akan kebenaran kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Juga ajarkan kami untuk mengampuni orang yang telah mendukakan hati kami, karena Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita hayati sabda anugerah, sekaligus juga menjadi petunjuk kehidupan bagi kita yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan. Rasul Petrus menyatakan sabda Tuhan kepada jemaat ribuan tahun lampau juga untuk kita saat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkemkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah Raja, Raja bagi seluruh bangsa. Indonesia juga milik Tuhan. Karena itu, patutlah kita bersyukur karena karunia-Nya besar bagi kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan perjuangan kita untuk meneruskan hidup di generasi mendatang. Mari kita jadikan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat jurang kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia.
Bapak, Ibu, saudara sekalian dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang sungguh merasakan kemerdekaan dalam iman, sekaligus juga menghayati kemerdekaan atas bangsa negara hingga ke-75 tahun saat ini. Dirgahayu. Nah, saat ini kita hendak berefleksi dengan sabda Tuhan melalui Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dengan tema mengalami kemerdekaan yang sejati. Demikian kesaksian sabda Tuhan. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Iskak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, menyimpan dalam hati, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kemenangan iman. Kita bersyukur pada saat ini, kita semua sekalipun di tengah situasi pandemi, kita boleh menghayati sabda Tuhan yang saya rasa berefleksi banyak. Menolong saya Bapak Ibu untuk mencermati bagian-bagian dari sabda Tuhan ini dari 2 perikop yang menjadi bacaan. Semoga kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, memaknai kemerdekaan di dalam Tuhan dengan cara Tuhan untuk membebaskan manusia dari persoalan pergumulannya. Yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta ada di dalam tubuhnya. Sebagaimana dalam kesaksian kitab suci dinyatakan bahwa orang yang menderita kusta, satu jenis penyakit tertentu yang anggota tubuh ini bisa sedemikian rupa merasakan sakit, kemudian mengering, kemudian bisa lepas dari anggota tubuh, khususnya tangan dan kaki, ini menjadi pergumulan tersendiri. Dan orang yang mengalami penyakit kusta ini akan dikucilkan karena dianggap berdosa, dan tidak diterima di keluarganya, di lingkungan sosial kemasyarakatan, sangat-sangat menderita. Dan geraknya menjadi terbatas, karena saraf-saraf menjadi kaku, jalannya menjadi tidak baik, dan lebih di tengah situasi yang tidak diterima oleh keluarga maupun masyarakatnya, benar-benar dianggap sebagai aib. Ini pergumulan tersendiri. Namun kita melihat bahwa seorang yang sedang sakit kusta ini melihat, menyaksikan ada Yesus. Ya, segera menghampiri Yesus dan memohon kepada Yesus, tahirkanlah jika engkau mau. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, ini adalah inisiatif. Orang yang merasa ada dalam keberdosaan, berinisiatif matur kepada Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Ada banyak orang lari dari Tuhan, menyembunyikan diri ketika ada persoalan pergumulan. Tidak mau datang kepada Tuhan. Seorang yang sedang sakit kusta ini memohon kepada Tuhan, tahirkanlah, sucikanlah, kuduskanlah. Sekalipun dia tidak berdosa, katakan demikian, namun dia menyadari bahwa apa yang dia alami dianggap oleh orang lain sudah menjadi bagian dari dosa atas bangsa Israel, ini menjadi beban tersendiri. Stigma terhadap jenis penyakit ini tidak sederhana. Bahkan pemuka-pemuka agama sekalipun, orang yang tahu tentang kitab suci pun akan menganggap itu adalah dosa. Dan orang yang ada dalam suasana demikian najis, sehingga tidak ada orang yang mau mendekat. Mengerikan sekali. Pada bagian lain juga bukankah disebutkan kalau ada orang kusta kemudian anjing menjilati lukanya, menjadi pergumulan tersendiri. Betapa berat pergumulan seorang yang sakit kusta. Kesaksian dari Injil Matius menyatakan Yesus mau melakukan apa yang diminta oleh orang yang sedang sakit kusta. Lalu sembuhlah dia. Ini berkat tersendiri bagi seorang yang mengalami pergumulan, terbebas dari kondisi yang ada pada dirinya. Dia merasakan hidup yang sudah dipulihkan. Bagian pertama. Bagian yang kedua, kita belajar sikap dari seorang perwira yang mempunyai hamba dan hambanya sedang sakit lumpuh dan sangat kesakitan. Ia juga mendengar ada Yesus sedang ada dalam Kapernaum. Dan perwira ini adalah bukan bagian dari bangsa Israel. Tentu saja ini adalah satu kesaksian bahwa orang di luar bangsa Israel pun bisa beroleh berkat dari Tuhan karena ia percaya dan dia punya sikap rendah hati. Percaya dan rendah hati.
Sikapnya ketika meminta kepada Yesus, Tuhan tidak perlu repot datang ke rumah, bahkan saya pun tidak layak menerima Tuhan. Yang menyadari siapa dirinya sekalipun dia seorang perwira, punya prajurit yang bisa diperintah, punya hamba yang bisa diperintah, tetapi merasa diri tidak layak. Yesus singgah di rumahnya. Mengapa demikian? Karena dia sadar sekalipun dia punya kuasa atas satu wilayah, atas satu kesempatan kehidupan karena sebagai perwira punya pengaruh, tetapi dia merasa tidak layak. Cukuplah kalau Tuhan mengatakan, Tuhan artinya Tuhan Yesus, mengatakan sesuatu, pasti hambaku sembuh. Bapak Ibu bayangkan. Maka Yesus menilai tidak ada iman seperti perwira ini yang dijumpai atas orang-orang Israel. Yesus memuji sikap dari perwira ini. Nah, dari konteks menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta, dan kemudian atas permintaan perwira, Yesus memenuhi kemudian hambanya sembuh, ternyata Yesus ingin memperlihatkan bagaimana pekerjaan yang Yesus lakukan ini terhadap orang-orang yang tahu tentang kitab suci, pemuka-pemuka agama Israel, imam-imam Israel, yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang tidak percaya akan pekerjaan Tuhan. Mereka hanya membanggakan diri sebagai terah keturunan Abraham yang begitu hebat. Tetapi kehebatan mereka tidak ada artinya ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar jangkauan mereka, karena anggapan mereka terhadap orang yang sakit kusta. Mereka tidak mau peduli, tidak memberi pertolongan, tidak memberi tempat. Sehingga apa yang dilakukan ini adalah jelas sebenarnya. Yesus ingin mengungkapkan bahwa kuasa Tuhan hadir. Dan kuasa Tuhan tidak hanya untuk mereka-mereka yang membanggakan diri dengan nasionalisme Israel, menganggap orang lain, bangsa lain tidak punya kesempatan. Mereka menganggap bahwa ketika mereka melakukan ini itu adalah mereka sendiri yang masuk surga. Tidak. Ini yang Yesus mau katakan. Ini yang menjadikan pijakan bahwa kemerdekaan diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan dan dengan sikap yang baik menghayati makna apa yang ada dalam isinya ditujukan kepada Tuhan, hal baik pula yang terwujud, itulah mereka-mereka yang beroleh kesempatan merasakan hidup dalam kerajaan surga. Sekalipun orang Israel pada waktu itu membanggakan diri bisa makan bersama dengan Abraham, katakan demikian, dari apa yang dinyatakan Yesus. Toh pada akhirnya mereka itu karena sikap yang tidak baik, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang membara dan hanya ada kertak gigi. Ini yang dimaksudkan Yesus. Sikap hidup yang baik, kesetiaan pada Tuhan, menerima orang lain dengan baik pula, adalah hal yang indah. Ketika orang mengerti tentang sabda Tuhan, punya fanatisme kuat dengan keimanannya, dengan agamanya, tapi sikapnya tidak baik dalam hidup ini, hanya akan dicampakkan pada api dan akan ada sesal selama-lamanya. Itulah kematian kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mengalami kemerdekaan yang sejati sesungguhnya adalah membebaskan diri dari segala apa yang ia imani tetapi ditelikung, diikat oleh hal yang tidak dikehendaki Tuhan karena egosentrisme, karena fanatisme, karena kekerasan hati sehingga menghakimi, menilai orang lain dengan cara yang tidak benar. Dari hal semacam ini harus dibebaskan. Kalau tidak dibebaskan maka dia tidak akan mengalami kemerdekaan yang sejati. Sekalipun ia tekun berdoa, sekalipun ia tekun membaca firman Tuhan, sekalipun ia dapat melakukan banyak hal seperti Rasul Paulus, tidak ada gunanya. Tubuhku siap dibakar, itu kan?
Tetapi semuanya itu hanya akan seperti canang yang gemerincing kalau tidak ada kasih. Maka kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana berbelas kasih. Keberdosaan memang menghambat seseorang. Ketika ia sadar, meyakini Tuhan yang memberikan pengampunan, ia dapat membebaskan diri dari persoalan pergumulan dengan melakukan yang baik. Saya rasa ini adalah menemukan hakikat kemerdekaan. Bukankah refleksi melalui mawas diri dan juga berita anugerah petunjuk hidup baru jelas dinyatakan tentang bagaimana kualitas hidup dengan kasih dari Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian adalah orang-orang yang tekun membaca firman. Teruji dalam peribadatan saat sekarang masa pandemi. Tidak akan pernah berhenti beribadah dengan doa, dengan nyanyian, pujian, dengan pengakuan iman, dengan persembahan. Tetapi kalau dalam praktek hidup sehari-hari masih ditelikung dengan hal-hal yang tidak menampakkan kebaikan, tidak menampakkan kepedulian, saya rasa ini akan membuat kita menjadi tidak merdeka. Seperti saat sekarang ini di tengah situasi yang sulit, banyak saudara kita memerlukan uluran tangan perhatian, entah itu dengan bantuan finansial, entah itu dengan bantuan barang, entah itu dengan bantuan sembako. Banyak orang ditelikung dengan situasi keadaan, bahkan dijustifikasi, dihakimi dengan stigma-stigma tertentu ketika kita mendengar terpapar virus corona. Belum sampai mendengar tentang terpaparnya saudara kita. Baru mendengar kontak fisik, isolasi mandiri, sudah banyak stigma. Sehingga banyak saudara kita yang takut. Nah, Majelis Gereja Kristen Jawa Ambar Rukmo memberi penugasan kepada bidang kesaksian pelayan, khususnya melalui unit pelayanan masyarakat dan penanggulangan bencana dan pelayanan masyarakat atau unit PP Palma. Memberikan himbauan terhadap siapapun yang kemungkinan mengalami pergumulan berkaitan dengan pandemi. Sejak dari awal melalui gugus tugas melakukan pelayanan. Dan juga ketika ada informasi saudara-saudara kita yang ada yang isolasi mandiri, langsung bergerak. Dan di grup WhatsApp atau medsos sudah ada himbauan dari Majelis Gereja melalui unit PP Palma. Bagaimana mensikapi ketika harus mengisolasi diri. Berani untuk melapor kepada majelis. Kita akan memberikan support, memberikan dukungan. Dan tentu saja kita akan menciptakan suasana supaya inilah makna kemerdekaan. Panggilan gereja untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk mendampingi, untuk melayani, menguatkan. Menjadi cara saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memetik hikmah dari sabda Tuhan. Mari kita bayangkan, saudara-saudara kita, anggota keluarga, sanak saudara, tenaga kesehatan, aparat keamanan, relawan, banyak yang terpapar. Ini adalah momentum yang baik untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan. Sehingga ada kualitas kasih. Sekalipun dengan sapaan, hanya dengan sapaan. Mungkin lebih dari itu dengan memberikan bentuk empati, bantuan. Saya rasa itu menjadi bagian dari cara kita memberikan semangat. Di situ aliran berkat untuk membuat mereka terbebas dari rasa takut. Kita semua ada dalam panggilan tugas untuk mengisi kemerdekaan dengan musuh yang tidak terlihat dengan mata. Kita berjuang bersama-sama. Semoga firman Tuhan menguatkan kita ketika saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sudah mengalami kemerdekaan sejati karena beriman kepada Tuhan Yesus.
kita lanjutkan. Untuk dengan rendah hati, dengan sikap yang baik, dengan bijaksana, dengan tulus ikhlas, memberikan kepedulian. Di tengah situasi yang sulit ini, maka saya yakin, mana kemerdekaan itu menjadi aliran berkat. Bagi masyarakat juga, bagi bangsa negara kita. Maka dengan penuh sukacita, kita ungkapkan pekik kemerdekaan. Merdeka! 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 Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, pada ibadah khusus ini kita tetap diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang akan kita persembahkan sebagai ungkapan syukur atas karunia kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan syukur dapat dikumpulkan bersamaan dengan persembahan mingguan, dan dasar dari persembahan kita kali ini terambil dari Markus 12 ayat 43 sampai 44 yang demikian. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat.
Tuhan Bapa Surgawi, Engkaulah Tuhan yang menjadikan umat manusia beroleh kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus karena pengorbanannya yang membebaskan manusia dari keberdosaannya, sehingga beroleh kesempatan untuk menghayati hidup dalam kerajaan surga di dunia ini, menuju pada kesempurnaan kerajaan surga yang mulia. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini sebagaimana kebenaran sabda-Mu, kami meyakini kelangsungan berkat menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami boleh Engkau perkenankan dengan bimbingan Roh Kudus melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dengan pelayanan kasih, dengan sikap kerendahan hati, maupun juga dalam kebaikan kebenaran, sehingga kehidupan ini menjadi kondusif di dalam naungan rahmat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan damai surgawi. Tuhan Bapa di surga, untuk selanjutnya kami bersyukur Engkau perkenankan bangsa dan negara kami memasuki 75 tahun kemerdekaan. Kami menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah ungkapan syukur ini Tuhan, kami bergumul ketika kami masih menyaksikan banyak orang tidak bisa memaknai kemerdekaan dengan baik. Terlebih ketika di tengah situasi seperti ini masih banyak yang memberikan stigma penilaian yang negatif pada mereka-mereka yang sedang bergumul karena sakit yang diderita sebagai dampak dari terpaparnya virus corona. Bahkan mereka serba tega melakukan hal yang tidak baik dengan mengusir mereka, bahkan tidak mempercayai, bahkan mengusir tenaga kesehatan maupun mereka-mereka yang harus memakamkan orang-orang yang terpapar virus corona. Kami merasa prihatin dengan situasi yang sedemikian rupa ternyata masih belum dapat membebaskan dari hal-hal yang demikian untuk kebaikan sesama. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas pengasihan-Mu, kami mohon pengampunan-Mu, kami mau rendah hati di hadirat Tuhan untuk membawa bangsa dan negara kami yang telah diperjuangkan kemerdekaannya oleh mereka-mereka yang telah lebih dahulu gugur, ataupun mereka-mereka yang sampai saat ini dengan perjuangannya masih Engkau perkenankan menikmati kemerdekaan. Mereka-mereka yang masih menyaksikan kemerdekaan, kekasih-kekasih kami yang masih menghayati, merasakan, melihat, menyaksikan bangsa negara yang sudah merdeka. Tuhan Bapa Surgawi, kami mohon belas pengasihan-Mu. Kuatkanlah mereka yang bergumul dengan fisik ketika diliputi sakit penyakit, secara khusus mereka yang terpapar virus corona. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan beri semangat. Tuhan juga berikan semangat, Tuhan berkati para relawan, tenaga kesehatan, mereka-mereka yang berjuang untuk memulihkan bangsa negara ini, bahkan umat manusia di muka bumi ini dengan pergumulan mereka. Bebaskanlah dari rasa takut. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Ketika para ilmuwan, para peneliti berjuang menemukan vaksin atau obat, Tuhan berkati pula aparat keamanan yang juga Tuhan perkenankan pakai menjaga kondisi yang kondusif. Tuhan juga berkati. Oleh karena itu Tuhan, kepadamu sebagaimana orang yang sakit kusta maupun perwira yang memohonkan kesembuhan bagi hambanya, seperti mereka-mereka Tuhan, kami datang kepadamu memohon belas pengasihan-Mu untuk bangsa dan negara kami, untuk kami semua ya Tuhan. Hindarkanlah dari egosentrisme, hindarkanlah dari fanatisme yang sempit, hindarkanlah dari disintegrasi, hindarkanlah dari kepentingan sesaat, sehingga bangsa dan negara kami mengalami pemulihan, umat manusia mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meyakini kelangsungan berkat Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan, jemaat dan majelis GKJ Ambarukmu, memberikan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari, memberikan dukungan sekalipun terbatas, namun kami meyakini ketika kami melakukannya dengan hati, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, Engkau jadikan berkat yang begitu luar biasa. Untuk peduli pada mereka yang sedang dalam bergumul karena kondisi sakit, karena ketakberdayaan,
karena kemiskinan, karena kepapaan, ataupun karena isolasi mandiri. Mampukan kami Tuhan menyemangati mereka-mereka yang berjuang untuk kemanusiaan, berjuang mengatasi pandemi. Sekalipun dengan doa, mungkin dengan tegur sapa, bahkan dengan bantuan, pakailah ya Tuhan kami ini, umat-Mu, hamba-Mu, dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di surga, kami juga bersyukur di tengah situasi sulit. Namun kami meyakini Engkau memberikan berkat pada bangsa dan negara kami dengan kelimpahannya. Sehingga kami saat ini dapat bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan. Sucikan persembahan ini Tuhan, baik yang sederhana maupun yang luar biasa. Karena mengingat kecintaan kami pada bangsa dan negara kami melalui tugas kewajiban pekerjaan, wirausaha, kehidupan rumah tangga, sosial kemasyarakatan, studi, maupun kesempatan baik yang boleh kami lakukan. Berkati Tuhan. Sehingga dedikasi kami, baik yang sederhana maupun yang luar biasa, Engkau perkenankan kami terus bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika persembahan ini dikelola oleh majelis gereja, Tuhan juga berkati, agar penggunaannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk kesejahteraan kehidupan, khususnya bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan menolong kami dalam peribadatan, melalui penugasan bidang ibadah pada komisi ibadah, sehingga melalui para petugas yang melaksanakan kewajiban, kami boleh bersyukur menghayati bangsa negara kami yang kami bawa dalam peribadatan kepada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih yang merasakan kemerdekaan sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus nantiasa melimpah, melingkupi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, juga melingkupi seluruh masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, kita telah mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kiranya apa yang telah kita alami dan kita dapatkan saat ini menjadikan kita semakin dewasa dan memiliki jiwa yang kuat, berpegang erat di dalam Tuhan. Karena kemerdekaan yang sejati adalah kekuatan diri kita untuk orang lain dan bukan untuk kehendak kita sendiri. Selamat ulang tahun dan jayalah Indonesia. Doa kami besertamu untuk segera bangkit.